Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video sebelumnya, kita udah membahas nih tentang kisah cinta Alpha dan Sid dalam gamenya. Dan sekarang ini yang akan gue bahas adalah mengenai karakter Lambda, teman-teman. Pada 1 minggu yang lalu, gue juga udah ngepost nih untuk menanyakan pendapat kalian mengenai salah satu mata Lambda yang tertutup, teman-teman. Dan di sana gue juga menemukan banyak sekali jawaban yang beragam nih. Ada yang bilang mata Lambda itu Sharingan, ada yang bilang Lambda itu sedang niru Shadow pas lagi di Sanctuary, ada juga yang bilang dia itu niru Zoro dari anime One Piece, dan ada juga yang bilang kalau matanya itu kelilipan. Nah, dalam video kali ini gue akan bahas sedikit deh mengenai karakter Lambda ini, termasuk mengenai informasi dari matanya yang tertutup itu. Karena kebetulan juga topik mengenai mata Lambda ini pernah disinggung sedikit dalam gamenya, teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Lambda sendiri dulunya merupakan seorang perwira militer dalam kerajaan pedang Velgalta. Kalau kalian masih ingat, kerajaan pedang Velgalta sendiri merupakan tanah air dari Aneros, seorang pendekar pedang wanita yang dihajar sama Sid waktu menyamar menjadi Jemima Sien. Terlepas dari kekalahan kocaknya dari Jemima, Aneros sendiri merupakan pendekar pedang yang cukup kuat. Bahkan dia juga pernah memanggil roh pahlawan dalam kota suci untuk menjadi lawannya. Nah, itu merupakan salah satu patokan bagi kekuatan berpedang milik Lambda nih. Dimana memang Alpha sendiri sudah mengakui nih kalau keahlian berpedang dari Lambda ini sangatlah hebat. Dan mungkin saja lebih hebat daripada Alpha sendiri. Oleh sebab itulah, Lambda sendiri dipilih menjadi instruktur yang akan melatih anggota baru dalam Shadow Garden. Sama seperti halnya saat dia itu melatih Rose Oriana. Bisa dibilang dulunya, Lambda sendiri mendapatkan kehidupan yang cukup enak dalam kerajaan Velgalta. Namun kehidupannya itu langsung berubah ketika dirinya terkena Demon Possession. Dan untungnya, Epsilon itu bisa menemukan Lambda dalam salah satu markas Ordo Diabolos, lalu menyembuhkannya dari penyakit itu. Nah, pas udah disembuhin sama Epsilon, terlihat kalau salah satu mata dari Lambda itu memang sudah tertutup, teman-teman. Gue sebenarnya nggak tahu mata yang tertutup itu tepatnya sebelah mana, teman-teman. Tapi kalau dari posisinya sih, matanya itu mata kanan yang tertutup, teman-teman. Nah, hal ini juga diperkuat dengan salah satu scene dalam gamenya nih. Saat itu, Sid juga pernah bertanya tentang mata dari Lambda yang tertutup itu, teman-teman. Dan ia pun langsung menyebutkan nih, kalau mata kanannya itu memang terluka, teman-teman, sehingga kehilangan fungsi penglihatannya. Namun di sini masih belum dijelaskan kenapa mata Lambda itu sampai terluka. Nah, walaupun sudah kehilangan salah satu penglihatannya, hal itu gak membuat Lambda menjadi semakin melemah. Dia berkata kalau sejak salah satu penglihatannya ini menghilang, beberapa indera dari Lambda yang lainnya itu menjadi semakin kuat, teman-teman. Dan itulah yang mendukung Lambda untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Dari percakapannya dengan Sid yang tadi udah jelas kalau memang Lambda itu telah kehilangan salah satu matanya karena terluka dan bukannya niru Shadow ataupun jadi Zoro ya, teman-teman. Tapi kemungkinan besar, teman-teman, mata Lambda itu terluka pas dia itu menjadi salah satu perwira dari kerajaan Velgalta, teman-teman. Nah, di sela-sela percakapannya dengan Sid juga, Lambda itu sempat bertanya perihal Alpha kepada Sid nih. Lambda itu terlihat sangat mengagumi Alpha karena Alpha itu masih muda, tapi dia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mendengarkan hal itu, Sid pun menjawab nih kalau memang Alpha itu memiliki talenta bertarung yang hebat. Namun di sini Lambda itu sempat tanya lagi, apakah Sid itu mengetahui kelemahan dari Alpha? Mendengarkan hal itu, Sid pun jadi agak bingung nih, karena dia juga kurang mengetahui kelemahan dari Alpha. Tapi setelah berpikir sejenak, Sid pun menjawab kalau mungkin kelemahan Alpha ada pada kebaikannya sendiri. Dia terlalu bersikap baik, sehingga mungkin aja suatu hari nanti, kebaikannya akan membuatnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mendengarkan hal itu, Lambda pun merasa kalau pendapat dari Sid itu sangatlah benar. Alpha memang terlalu baik, bahkan di mata Lambda sendiri. Nah, pas gue lihat dialog ini, gue jadi mikir nih, apakah ini sebuah tanda ataupun sebuah hint ya, teman-teman. Kalau di masa depan nanti, Alpha akan kehilangan pengaruhnya dalam Shadow Garden atau enggak ya? Karena memang nih, dalam volume 5 kemarin aja si Zeta itu udah bilang kalau Alpha itu terlalu lembek sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, dia pun menjalankan rencananya sendiri untuk membuat Shadow jadi abadi. Nah, sedangkan Alpha dalam volume 5 itu kayak percaya aja sama si Zeta gitu. Padahal Zeta sendiri itu berniat melanggar peraturan penting dari Shadow Garden, yaitu membangkitkan iblis Diabolos dan menggunakannya untuk membuat tuannya jadi abadi. Menurut kalian gimana, teman-teman? Tulis komentar di bawah ya.
Oke, kita lanjut sedikit lagi nih. Di sini Sid juga berkata, kalau kekuatan Alpha sendiri tertempa karena dia itu memiliki masa lalu yang kelam. Maka dari itu, dia selalu berusaha untuk baik kepada semua orang dan keluarganya dalam Shadow Garden ini. Lagi pula Alpha juga tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Maka dari itulah, dia akan selalu berusaha melindungi keluarganya dan terus percaya kepada mereka. Itulah yang membuatnya jadi kuat, tapi sayangnya itu juga menjadi pedang bermata dua, di mana dia itu gampang sekali untuk dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Kage Jitsunya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.